itu tentu harus kita rawat, karena bagaimanapun Samosir itu adalah tanah leluhur kita. Mungkin itu dulu untuk saya bisa bicarakan untuk awal ini. Nanti kita akan mengalir lagi sesuai dari pendapat-pendapat dari teman-teman. Terima kasih. Oke, makasih kepada pembicara pertama itu Bang Amrin. Tepuk tangan dong kawan-kawan. Jadi dari poin dari abang ini kan lebih mengarah masalah ke agraria dan masalah hubungan nasional sama daerah, sinkronisasi kan. Jadi nanti akan kita bahas bersama, kita kaji bersama. Tapi biar lebih clear langsung, kita lanjut dulu ke pembicara kedua, Bang Matius. Ya, selamat malam semuanya. Merdeka. Ya, mungkin baru ini ya, aku datang kemari ya. Oke, langsung aja masuknya ya. Sesuai dengan tema kita, peran pemuda. Aku coba lebih fokus ke peran pemudanya. Karena apa? Karena aku pun bergerak di bidang kepemudaan gitu ya. Pemuda, dengar kata pemuda ini perannya gitu sangat wah, besar sekali. Tanggung jawabnya pun besar. Bukan hanya untuk Bonapasogit, bahkan untuk di negara kita ini peran pemuda sangat besar. Mungkin aku belum tahu banyak ya tentang Samosir karena aku hanya numpang lahir di Samosir, besarnya aku sudah di Medan. Jadi kurang palah memahami lah tentang Samosir itu gimana. Tapi dari yang kulihat, banyak sekarang pemuda-pemuda kita yang sekarang ini, menurut penelitian UNICEF itu ya, sebagai pemegang proyek negara itu Bang ya, bahwasanya peran pemuda ini kebanyakan sudah merosot, turun drastis, terjun payung katanya ke bawah untuk terkait hal yang seperti ini. Karena apa? Karena banyaknya pemuda-pemuda yang sekarang itu lebih banyak berperan di dunia maya, mengambil perannya masing-masing di dunia maya, baik itu Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain sebagainya ya. Ketika kita ingin berbicara peran pemuda, kita harus tahu dulu pemuda yang mau berperan ini seperti apa. Gitu. Dia mau bergeraknya di bidang mana dalam pembangunan Bonapasogit ini. Karena aku pun gak bisa bilang banyak apa-apa. Kalau aku lebih berbicara kebanyakan tentang pemuda-pemuda yang sekarang itu merosot. Mungkin itu aja. Karena tadi kan udah dilengkapi sama Bang apa, aku rasa udah bisa itu ya. Aku hanya itu aja, nggak ada lagi yang bisa bahas. Oke, tepuk tangan dong buat Bang Matius ini. Jadi gini ya, sebenarnya moderator tapi berbagi sedikit nggak apa-apa kan, karena diskusi ya. Mungkin kawan-kawan pun kalau ada nanti mau ngomong pakai mikrofon boleh. Jadi masalah peran pemuda kan, kenapa kita ambil peran pemuda? Sekarang Samosir itu menjalani umur ke-16 tahun. Dan terima kasih kita ucapkan kepada masyarakat Samosir yang berani mempercayakan diri untuk merdeka, untuk mandiri, menjadi kabupaten kan gitu. Jadi berbicara tentang Samosir, sebenarnya masalah peran pemuda ini, kalau kita kaji, evaluasi, kita buat penelitian terhadap daerah Samosir, keluhan orang Samosir itu sebenarnya ketika banyak orang Samosir yang sukses, kenapa lupa dengan Bonapasogitnya? Kenapa kayak yang dibilang Bang Amrin tadi kan, kenapa harus mengundang investor asing? Kalau memang kita mau kaji sekarang, APBD udah untuk desa udah diarahkan 1 miliar untuk desa 9 kecamatan ya Samosir. 1 miliar 1 tahun untuk membangun desa, ada lagi APBD untuk Pemkap. Kemana lagi? Kenapa harus Samosir? Ada juga orang kaya dari Samosir, kenapa enggak? Jadi investor asing ini
perannya apa gitu. Itu perlu kita kaji ya Bang. Nah, jadi mungkin dari kawan-kawan mau mempertanyakan, kan ini kan diskusi ini kan, biar enak diskusinya. Kalau nggak ada yang bertanya seolah-olah kami penasehat nanti di sini. Jadi mana tahu dari daerah-daerah Tarutung pun kan kayak Bung Jetro kan mau ditanya tentang Samosir boleh kok. Kita mau ditanya apa alasan Samosir mau mendiri kan, biar tanya sama-sama. Boleh kawan-kawan mau nanya tuh atau mau berikan tambahan. Atau masukan-masukan gitu tentang diskusi ini kelanjutan kan. Ada? Atau tanya Bung Jet, mana ya anak-anak Samosir ini? Diskusi tentang Samosir. Anak Samosirnya hitung jari gitu kan. Gak ada mau ditanya Abdi? Atau masukan gitu. Tunjukkanlah orang-orang Samosir, orang-orang pandai. Atau dari Tengku. Nampak lapar Bang. Jadi kayak mana nih Bang? Nah, Koms mau tambahan atau apa gitu kan, biar enak kita. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara moderator telah memberikan kesempatan. Terima kasih kepada abang-abang pemateri yang telah memberikan sedikit wawasan kepada kami dan kepada kawan-kawan juga. Jadi kalau saya melihat tadi dari pembahasan pemateri pertama Bang Amrin, artinya mensinkronkan antara tradisional dengan modernisasi. Jadi saya melihat peran pemuda itu ya menyeimbangkan antara kebudayaan asli Batak itu dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia sekarang atau globalisasi yang masuk ke dalam Samosir. Nah, disitulah peran seorang pemuda. Bagaimana kita membuat sebuah kebudayaan Batak itu lebih menarik dengan adanya informasi yang berkembang sekarang ini. Jadi pemuda sekarang ini kita ketahui bahwasanya pemuda itu sudah, saya bisa mengatakan bahwa sudah mulai tidak mencintai kebudayaannya lagi. Dia lebih mencintai dengan kebudayaan-kebudayaan luar yang masuk ke dalam Samosir itu sendiri. Nah, disinilah sebenarnya peran pemuda itu menyeimbangkan antara kebudayaan luar dengan kebudayaan sendiri. Nah, ketika kita berbicara tentang kebudayaan kita, berbicara juga tentang kebudayaan-kebudayaan luar atau kebudayaan barat, maka kebudayaan kita sudah mulai tergerus, bahkan hampir tertinggalkan dengan kebudayaan-kebudayaan asing. Bahkan sekarang dengan aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak sesuai lagi dengan kebudayaan-kebudayaan kita, yang mungkin ada di handphone atau Android kawan-kawan sekalian. Nah, disitulah mungkin peran kita untuk lebih mengetahuinya, untuk lebih menyerap apa yang baik untuk kebudayaan Batak Toba dan apa juga yang tidak baik, kita saring dia. Karena jika kita ingin menolak modernisasi, ya tentu kita juga akan tertinggal atau tertindas oleh zaman itu sendiri. Nah, teringat kepada apa yang dibilang pembicara kedua Bang Situmorang, tadi katanya pemuda itu merosot ya Bang, merosot. Kalau saya melihat pemuda sekarang ini kemajuan, sehingga dia tidak tahu di mana landasan dasarnya. Harusnya dia harus memahami dulu di mana landasan dasarnya, dan itulah titik pergerakannya. Itulah menjadi tumpuannya untuk melakukan sebuah perkembangan-perkembangan yang lebih mengutamakan kemajuan untuk masyarakat. Dan saudara moderator juga mengatakan tadi bahwasanya banyaknya orang-orang Batak, orang-orang Samosir yang mungkin di perantauan cukup diakui, cukup tenar namanya, bahkan sudah mencapai kesuksesannya. Kenapa tidak memberikan hati kepada Samosir? Kalau saya melihat itu sebagai sebuah perhatian pemerintah yang kurang kepada mereka dan kesempatan yang kurang diberikan kepada mereka.
banyaknya intelektual orang Batak, terkhususnya orang Samosir yang menjadi dosen di mana-mana, termasuk di Tanah Jawa sampai ke UI sendiri, salah satu universitas yang ternama di Indonesia ini. Mereka tidak mendapatkan kesempatan melalui dengan wawasan-wawasan dan pengetahuan yang mereka dapatkan untuk membangun Bonapasugit kita. Dan begitu juga dengan orang-orang Batak yang lainnya. Mereka tidak mendapatkan kesempatan itu. Nah, disinilah harusnya kita mendesak sistem pemerintahan untuk memberikan kesempatan kepada kaum-kaum intelektual kita, abang-abang kita yang mungkin sekarang berperan sebagai pengajar atau staf-staf dosen. Mungkin sekian yang bisa saya berikan, mungkin kawan-kawan juga bisa memberikan pendapat-pendapat lain. Terima kasih. Oke, makasih pada Lek Nebaho memberikan tanggapan tadi. Atau ada tambahan Bang dari tanggapan? Oke, baik, terima kasih pendapat dari Bung Dharma tadi dan juga abang kita Bang Matius sudah menggambarkan bagaimana kondisi pemuda sekarang, dan juga Bung Dharma tadi sudah memberikan gambaran dia soal kondisi Samosir sekarang ini. Memang kalau kita bicara soal peradaban era 4.0 ini memang agak susah. Apalagi kita berada di situasi bertahan di kondisi dan juga masih menganut sistem kebudayaan begitu. Dia memang sangat kontradiksi sekali. Namun namanya peradaban itu tentu tidak bisa ditolak manusia. Dan juga kita juga tidak bisa mengatakan bahwasanya atau tidak bisa menutupi kalau bicara Samosir ini banyak keegoan terjadi di Samosir. Sering terjadi di beberapa sikap-sikap sosial ataupun sikap-sikap pertemuan itu